Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi hari ini gue mau nge-review sekaligus nih merekomendasikan salah satu series yang tayang di Prime Video. Judulnya adalah Sabtu Bersama Bapak, adaptasi dari novel karya Aditya Mulia dengan judul yang sama nih. Kebetulan gue juga punya dan pembaca novelnya. Lalu tahun 2006 ya, salah satu pernah dibikin versi filmnya juga gitu, disutradarai sama Monty Tiwa. Cuman gue sedikit impress kalau gue kurang suka sama versi filmnya gitu ya, tidak puas dan kayak terlalu untuk dibikin sedih, tapi kok gue sama sekali nggak sedih gitu gue nonton filmnya. Nah, untuk yang seriesnya ini disutradarai oleh Rako Priyanto dan penulisnya adalah Aditya Mulia sendiri, sama dengan menulis novelnya, dan terdiri dari 6 episode. Satu episodenya itu sekitar 1 jam. Buat jajaran cast-nya ada Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Reim Bayang, Dinda Hau, Enzi Storia, dan juga ada Adipati Dolken. Nah, ini fun fact ya, jadi yang setelah pengamatan gue gitu, Adipati Dolken ini sering banget main film karya Pak Rako Priyanto ini gitu ya. Jadi dari 3 film terakhirnya aja tuh ya, Perfect Strangers karyanya Pak Rako, Bayi Ajaib juga Pak Rako, terus Para Betina Bukit Iblis juga kan ya, selain dulu yang dulu banget kan Sang Kiai gitu. Jadi mungkin kayak semacam biasanya kan kayak sutradara tuh ada aja gitu yang udah mungkin serak sama salah satu aktor yang dipakainya dia terus, kayak misalnya kayak Joko Anwar sama Tara Basro. Nah, ini kalau Rako Priyanto sama Adipati Dolken tuh kayak sering banget gitu main di proyek yang sama. Mengisahkan seorang bapak bernama Pak Gunawan, diperankan oleh Vino G. Bastian. Dia itu memiliki 2 anak dan juga istri, di mana dia suatu hari itu ketahuan kalau dia mengidap penyakit kanker paru dan usianya udah tidak lama lagi. Untuk terus bisa menemani anak-anaknya meskipun sudah berbeda dunia gitu ya, dia akhirnya membuat sebuah rekaman yang berisikan pesan kepada anak-anaknya. Jadi pesan-pesan itu bisa anak-anaknya tonton ketika dia misalnya udah lulus kuliah atau misalnya dia mau nikah. Teman-teman yang udah baca novel atau nonton filmnya juga udah tahu kayak gitu ya. Nah, bedanya apa nih ya? Di versi seriesnya ini itu kita lebih banyak dikasih lihat backstory tentang si Pak Gunawan ya, dari mulai jatuh bangunnya dia sempat miskin, dia sempat sukses, lalu dia turun lagi gitu. Awal mulai dia kenal sama Teteh Ice gitu ya, yang akhirnya jadi istrinya, dibandingkan dengan cerita anak-anaknya. Jadi bedanya kalau misalnya di novel atau filmnya itu kan lebih banyak kayak sudut pandang anak-anaknya yang mereka tuh ada masalah kehidupan, lalu ketika menonton pesan dari bapaknya di video, mereka kayak bisa menyelesaikan masalah. Acting dari Vino dan Marsha itu benar-benar nggak ada obatnya sih, sumpah. Jadi gimana gue tuh bisa dari awal Pak Gunawan ini gitu ya, menenangkan diri, dia tuh udah bisa langsung jatuh cinta sama karakternya. Ukuran dia ngomong bahasa Sunda, cinta orang Bandung gitu ya believable aja jadi orang Sunda. Beda teman-teman yang orang Bandung, orang Sunda beneran, pas nggak logatnya Vino. Kebetulan kalau gue emang orang tua gue orang Sunda, cuman karena gue dari lahir sampai sekarang di Jakarta, jadi ya cuman sekilas-sekilas aja sih taunya. Nah, yang bagus juga lagi adalah naskahnya sih ini, karena memang ditulis oleh penulis novelnya juga. Nih semuanya kan yang nulisnya adalah Aditya Mulia ya, jadi dapat banget nyawanya, pas banget gitu, dari mulai melodramanya sampai komedi-komedi. Tahu kan jokes-jokesnya orang Sunda tuh ya istilahnya ngebodor. Nah, itu tuh pas banget dan juga diperankan baik juga oleh para aktor-aktornya. Pas dulu banget gue nonton versi movie, kok gue ngerasa di bagian drama sama komedinya tuh kayak nggak ngeblend gitu, kayak ada kayak 2 film berbeda dijadiin satu. Tapi pas akhirnya gue baca novel ya emang begitu mungkin ya, karakter penulisnya ketika dia lagi serius drama melo ya melo banget, tapi giliran dia lagi lawak, nah itu sama kayak di bukunya yang Jomblo kan, gimana lucu-lucu lawakannya khas kayak gitu. Kedalaman karakter para tokohnya ya, kayak Pak Gunawan, Ice yang belum kita bisa dapetin di novel ataupun di film. Nah, di series ini benar-benar kekupas banget, dimana memang pada akhirnya gue lebih tertarik pada cerita Gunawan dan Ice daripada sama anak-anaknya gitu. Nah, terus kalau untuk urusan teknisnya ini juga juara sih. Maksud gue dari mulai color gradingnya pas. Ini kan alurnya juga maju mundur gitu ya. Cuman sama sekali nggak ngebingungin karena ada kayak petunjuk tahunnya sama petunjuk kotanya gitu. Bahkan juga kayak penambahan musiknya juga bagus dan pas itu, nggak yang berlebihan dibikin terlalu sedih itu enggak. Penempatannya juga pas. Pokoknya kayak Paraku tuh jago banget sih emang gue akun untuk bikin drama kayak gini tuh udah. Terus di sini tuh juga ada 2 karakter yang sebenarnya nggak ada di novel, namanya tuh Tatang sama Engkus. Itu adalah
apa ya, dia pernah jadi murid privatnya si Pak Gunawan ini gitu ya. Nah ini adalah karakter yang sebenarnya gue pikir nggak bakal penting, cuman mereka berdua tuh lucu banget dari mulai aktingnya bagus, terus juga naskahnya tuh juga ngasih kesempatan mereka tuh bener-bener bisa dapat apa ya, dinamika film itu dapat di mereka gitu. Kalau untuk konsnya sih gue nggak terlalu banyak ya, cuman kayak ini aja sih, kadang pemilihan castnya kan kayak misalnya si Rembanya kan jadi karakter Cakra yang dia tuh kayak sempet apa ya, cupu sama cewek, malu gitu kan, takut, nggak pernah pacaran, cuman tuh menurut gue dari looknya dia tuh lebih cocok jadi cowok yang jago, ngerti kan, cowok yang jago ngedeketin cewek gitu. Bahkan pas ada momen saat dia makeover kan, dia sempat disuruh makeover sama karyawan-karyawannya gitu kan, lebih ganteng, kayak nggak ada perubahan sebelum dia di makeover, dan sudah kayak udah tetap keren-keren aja gitu. Nah terus juga di sini ada Enzi Storia memerankan sebagai karakter Risa, itu istrinya si Satya gitu, yang menurut gue dia kayak kurang believable jadi ibu anak 3, kayak masih terlalu muda dan kayak nggak kelihatan rempong. Misalkan kalau ibu-ibu gitu ya, anak 3 di rumah tuh, rumahnya sebesar itu nggak ada pembantu tuh, rempong itu kayak terlalu neat, terlalu rapi gitu. Sama ada beberapa karakter pendukung, karyawan-karyawannya si Cakra yang di kantor, yang sebenarnya di versi filmnya kan diperankan oleh Ernest, itu lucu banget menurut gue. Cuman kalau yang di sini tuh kayak emang dibikin karakter over the top ya, dan ininya kurang komedinya, malah gue lebih lucu suka sama itu tadi ya, si Tatang sama Engkus. Memorable scene versi gue, ada satu scene pas lagi si Cakra dan Ayu tuh ngedate gitu ya, kalau nggak salah tuh itu daerahnya daerah Pik ya, Pantai Indah Kapuk, di atas kayak perahu-perahuan ala-ala gondola gitu dengan lampu-lampu di belakang. Menurut gue tuh cakep aja sih pengambilan visualnya gitu, nggak harus jauh-jauh keluar negeri gitu, bisa maksudnya pinter gitu ngambil settingnya di situ gitu, jarang dipakai juga ya. Sama pas endingnya sih, gue udah tahu gitu dari bukunya endingnya bakal kayak gitu, cuman di versi seriesnya ini ada sedikit pengembangan gitu ya, gimana momen-momen terakhir pas si Pak Gunawannya sebelum meninggal itu ada pokoknya intinya nonton aja lah, gue nangisnya tuh kayak sampai banjir gitu loh, gue kayak berjam-jam sampai pala gue pusing itu, saking terharu, saking nangisnya. Pokoknya nonton aja lah. Dan untuk skor gue untuk series Sabtu Bersama Bapak adalah 9/10. Jadi ya seumur-umur gue nonton series drama Indonesia, ini sih paling terbaik sih. Coba deh kalian adakah yang menurut kalian lebih terbaik dari ini untuk series ya, series drama Indonesia? Menurut gue ini salah satu yang terbaik. Kalau disuruh ngurutin ya dari franchise Sabtu Bersama Bapak ini, kalau diurutin tuh paling suka yang pertama ini yang versi seriesnya, yang kedua novelnya, yang ketiga filmnya, yang versi movie ya. Jadi kalau kalian gimana nih yang udah nonton series atau baca novel atau nonton movie-nya, kalau diurutin paling suka yang mana? Diurut 1, 2, 3. Just let me know, tulis di kolom komentar ya teman-teman udah nonton gimana, apakah kalian ikut banjir air mata seperti gue nontonnya. Yang belum nonton wajib banget nonton di Prime Video. Oke, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Bye-bye. Wassalam.